Bagaimana dengan tawassul? Tawassul itu artinya menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini bertawassul. Tawassul yang diperbolehkan itu ada 3. Yang pertama, menggunakan nama-nama Allah dan sifatnya di dalam berdoa. Kita berdoa, ya Razzaq, urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, rezekikanlah aku. Ya Mannan, ya Rahim, dan sebagainya. Kita sebut nama-nama Allah, ya. Kemudian kita minta. Maka yang disyariatkan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Contohnya, ya Allah, saya dulu pernah berpuasa Daud selama 5 tahun misalkan. Saya punya permintaan agar Engkau menyembuhkan orang tua saya yang sakit misalkan. Jadi bertawassul dengan amalan soleh yang telah dia lakukan. Ya Allah, sungguhnya saya telah bersedekah ini dan ini, maka berilah saya jalan keluar. Ya Allah, saya telah melakukan ibadah ini dan tidak pernah meninggalkannya. Saya pernah melakukan ini dan tidak pernah meninggalkannya. Maka kabulkanlah doa saya yang ini. Ya Allah, saya dulu pernah mengurus ini, mengurus itu. Karena wajah-Mu ya Allah, insyaallah tahun 2022 nikahkanlah saya dengan seorang wanita salihah, misalkan seperti itu. Boleh tidak, Rip? Boleh. Tawassul dengan amalan soleh. Tawassul dengan amalan soleh. Kemudian tawassul yang ketiga, berdoa dengan minta doa kepada orang yang masih hidup dan dia adalah orang yang saleh dalam pandangan kita, sebagaimana Umar bertawassul kepada Uwais Al-Qarani. Disuruh, ya Umar, jika engkau mendapatkan dari Yaman, rombongan dari Yaman, carilah Uwais Al-Qarani. Disuruh mencari Uwais Al-Qarani. Ketika bertemu, maka Umar meminta agar Uwais Al-Qarani memohon kepada Allah agar mengampuni Umar ibn Al-Khattab. Boleh, ini tawassul yang diperbolehkan. Tapi kalau tawassul kita berdoa dengan perantara orang yang sudah meninggal, dengan perantara sesuatu yang tidak jelas, maka ini syirik, tidak diperbolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka menjadikan patung-patung itu sebagai perantara berdoa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu yang menciptakan alam semesta siapa? Allah. Yang menghidupkan mematikan siapa? Allah. Mereka tahu. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Mereka tahu. Loh, kenapa masih menyembah selain Allah? Untuk menyampaikan kepada Allah. Jadi sama. Kalau kita minta-minta kepada kekuburan, minta perantara agar disampaikan kepada Allah, sama, itu syirik. Itu jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi kalau kita berdoa kepada selain Allah, itu bukan lagi tawassul. Ya, misalkan minta langsung kepada penghuni kubur, wahai fulan, tolonglah saya, selamatkan saya, lindungi saya. Itu sudah syirik, bukan lagi tawassul, itu langsung berdoa kepada penghuni kubur atau penghuni hutan, penghuni laut, penghuni gunung. Itu semuanya adalah kesyirikan yang langsung, bukan tawassul itu. Adapun
menganggap berdoa di samping kuburan lebih utama daripada berdoa di masjid atau di tempat yang lain, ya, dia berdoanya kepada Allah tapi menganggap bahwa berdoa di samping kuburan itu lebih utama, lebih baik. Walaupun dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan itu jatuh kepada bid'ah. Jatuh kepada bid'ah. Caranya, ya, caranya tidak sesuai dengan syariat. Allah alam bisawab.